Surabaya 7 Juni 2020. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kata-kata manis dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau urapi kami untuk mendengarkan renungan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Seringkali kita banyak alasan untuk melayani. Banyak cara kita melayani. Antara lain melayani dengan tingkah laku. Orang melihat cara kita bertindak. Dan kita dibaca oleh setiap orang. Kita adalah buku yang dibaca oleh setiap orang. Melayani bukan hanya harus berkhotbah di gereja. Atau membawa Alkitab kemana-mana. Menunjukkan bahwa kita adalah rohani banget. Melalui tingkah laku kita, kalau kita bicara sombong, bicara seenaknya, sering menuduh, arogan, menghasut, atau sering memfitnah teman, memfitnah tetangga, bagaimana kita dapat menjadi pelayan dan mengubahkan orang lain? Bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Memberi pada yang memerlukan adalah melayani juga. Saya punya hobi mancing, dan seringkali saya mendapatkan ikan banyak, dan saya bagikan tanpa melihat agama mereka. Itu adalah salah satu kegiatan sosial saya. Masih banyak lainnya, membagikan pakaian layak pakai, sembako ke desa-desa miskin. Apakah itu cukup? Saya kira tidak cukup. Tuhan lihat hati. Bahkan saya sumbangkan apa yang saya bisa tanpa menyebutkan nama saya, masih tidak cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 mengajak kita, beritakanlah firman Tuhan, menabunglah buat Tuhan dalam memberitakan keselamatan pada semua orang. Dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bila kita ditegur seorang, kita sering tidak suka. Tapi firman Tuhan mengatakan, tegurlah seorang terhadap yang lain bila berbuat salah. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jelas itu firman Tuhan. Kita pikir waktu kita masih panjang. Kalau sudah mengalami sakit, penyakit seperti yang saya hadapi, serasa nyawa sudah di ujung tanduk. Hanya kasih Tuhan kalau saya masih bisa bernafas sampai hari ini. Nasihatilah mereka tanpa berhenti. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan. Jelas sekali apa yang diminta dari firman ini. Tapi seringkali banyak orang tidak mau menjadi orang baik, menunda untuk melayani dengan berbagai alasan. Seringkali orang beralasan karena menutupi kesombongannya, kekerasan hatinya, egonya. Mau melayani? Kapan mau dimulai? Dalam kehidupan kita, Yesus selalu ikut ambil bagian dalam setiap momen. Tuhan Yesus selalu beserta kita, ada di dalam hati kita dan ada dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Yesus ditaruh di luar hati saudara dan saya. Carilah Yesus, ambil dan taruh di singgasana hatimu. Mungkin Tuhan masih mendiamkan saudara-saudara dan saya untuk berleha-leha. Tapi bila waktunya Tuhan tiba, maka Tuhan akan peringatkan pada saya dan saudara dan menjewer telinga Anda dan saya. Mungkin sekarang belum menjewer telinga kita. Tuhan masih baik, tapi siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kalau Tuhan sudah menjewer, antara lain kalau Tuhan sudah mengingatkan kita melalui masalah-masalah rumah tangga, dengan sakit penyakit yang kita alami, kehidupan bisnis kita yang upside down, hancur, dengan masalah kita yang berat, karena sakit hati atau kepahitan, memanggil kita dengan kekalahan, adu ilmu, santet dan lain-lain, atau disantet. Setelah dijewer begitu, setelah diingatkan, apakah kita harus diperingatkan dengan masalah-masalah yang berat seperti itu? Baru kita datang dan mohon ampun, ternangis-nangis, meraung-raung. Terlambat. Saya sering melayani orang sudah tidak bisa apa-apa. Terbaring di tempat tidur sudah tidak dapat digerakkan semua tubuhnya. Mereka janji kalau sembuh mau melayani. Ya telat, langsung diangkat sama Tuhan setelah dilayani. Karena saya melayani bagian pembersihan. Cara Tuhan memanggil saya dan Anda yaitu cara yang kita benar-benar tidak ketahui sebelumnya. Apa kita masih membangkang panggilan Tuhan? Apa mau terus mengeraskan hati? Firman Tuhan mengatakan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, bila Tuhan memanggil saya dan saudara hari ini untuk menerima suatu kehidupan yang baru, jangan lewatkan suara Tuhan. Datang dan bertekuk lututlah di hadapan Tuhan. Put your knee in front of Jesus Christ. Dan Anda akan memperoleh kehidupan baru yang mengalir dengan indah seperti air sungai. Memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita dan penuh damai. Apakah saudara orangnya yang terpanggil? Apakah saudara yang terpilih sesuai dengan rencana Allah? Renungkanlah itu. Renungkan saudara-saudaraku. Jangan terlambat untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kata-katamu yang manis dan menenangkan hati kami untuk mengingatkan akan panggilanmu, untuk hati kami lebih melekat dan menjadikan kami sebagai gambaranmu. Thank you Jesus. Saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, evangelis dan pastor-pastor, gembala dimanapun mereka berada, untuk Engkau berkati untuk evangelis di Indonesia. Penuhi kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Beri kesehatan mereka. Berkati pemerintah kami Indonesia, Engkau jauhkan dari COVID-19, dan berkati dokter-dokter, perawat, semua yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Indonesia dalam genggaman-Mu. Amin.